Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video ini kita akan membahas INKP ya guys. Dan hari ini tanggal 15 Maret 2023. Gimana dengan portofolio lu? Ijo, merah, atau kuning? Kalau gue terus terang, di tanggal 15 Maret ini ya portofolio gue secara keseluruhan dalam posisi minus. Itu yang terjadi. Dan ya nggak masalah. Karena bagaimana nggak masalah? Pada bulan April, bulan Mei, bulan Juni dan Juli itu adalah musim-musim perusahaan membagikan dividen. Makanya sebelumnya sudah dari awal tahun gue sampaikan bahwa kita harus berada di perusahaan paling tidak yang membagikan dividen rutin, walaupun tidak terlalu jumbo. Nah, kita kenapa bahas INKP guys sekarang? Walaupun dia belum nggak jumbo sebenarnya kan dividennya ya. Tapi gini, dari laporan keuangannya INKP ini secara 5 tahun terakhir itu kinerjanya yang paling luar biasa dari tahun 2018. Kursnya sudah gue sesuaikan ya guys. Saat ini kursnya adalah 15.731, di mana laba bersih per lembarnya atau EPS-nya adalah 2.400. Penjualannya itu bahkan 4 juta dalam ribuan US dollar. Dan yang menarik adalah, salah satu yang menarik adalah penjualan ekspornya dalam 4 tahun terakhir terus meningkat. Jadi INKP ini sebenarnya bagus, apalagi ekuitasnya juga meningkat. Sebetulnya gue kurang suka dengan INKP. Kenapa? Pertama, ya udah jelas tadi soal dividen ya. Dia kinerjanya bagus, perusahaannya bagus, tapi dividennya kecil. Yang kedua, INKP ini dia cenderung berhutang lagi, kemudian nanti membayar, kemudian berhutang lagi, membayar lagi. Jadi sebenarnya manajemen keuangannya, terutama dalam segi debt-nya itu bagus gitu loh, bisa mempertimbangkan. Gue melihatnya begitu. Termasuk di tahun 2023 ini, sepertinya INKP juga akan membagikan dividen yang kecil. Karena kenapa? Kalau kita melihat di laporan keuangan tahun 2022 full year, kasnya itu ada sekitar 1,2 jutaan dalam ribuan US dollar, dan dia ada beberapa hutang ya yang akan jatuh tempo di tahun 2023 ini. Dan dia ada informasi juga ya menerbitkan obligasi apa surat utang lagi, gue lupa deh itu di Januari kemarin. Memang di laporan keuangan tahun 2022 ini belum ada. Artinya seperti yang gue sampaikan. Yang kedua, dia sepertinya ya memang berhutang lagi, kemudian nanti membayar kembali, berhutang kembali, membayar kembali. Tapi dalam 1 tahun itu dia tetap membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Jadi itu dua hal yang sebenarnya gue kurang suka dari INKP. Bisnisnya nggak ada masalah, bisnisnya gue suka. Bisnisnya INKP sama Tekim ya, itu gue suka sebenarnya. Dan net profit marginnya dia kan tinggi, INKP di atas 20%. Itu tinggi guys. Itu cukup tinggi dan itu adalah perusahaan yang bagus. Nah, kenapa kalau gue nggak suka kita membahas? Perhatikan hal ini guys. Gue kemarin sudah update di Instagram juga ya guys. Kalau misalkan mau mencari saham yang low risk, salah satunya adalah INKP. Karena guys, lu perhatikan dari tahun 2018, yang mana secara PBV-nya dia 1,15, 0,7, 0,9, 0,6. Sekarang 0,4. Gue sudah bilang beberapa kan, gue sharing sama teman-teman ya di Instagram, di media sosial itu. Gue mengatakan bahwa INKP ini kalau misalkan dia masuk ke PBV 4, 0,4, bukan PBV 4, 0,4, itu menarik, sangat menarik. Karena low risk, risknya sangat kecil. Karena kan sebelumnya itu di harga 7.000 berapa dia PBV-nya masih 0,5 guys ya. Ternyata laporan keuangan terbaru update, rilis, ekuitasnya bertumbuh, book value-nya bertumbuh juga, yang tadinya dari 12.000 di tahun 2021 sekarang jadi 16.000. Alhasil BBV-nya 0,4. Nah, ini sudah menarik. Jadi lu jangan mencari dividen di INKP ini, tapi kata kuncinya tadi low risk. Karena valuasinya sudah sangat murah. Kapan naiknya? Ya tinggal ditunggu saja. Artinya lu nggak akan kehilangan lebih jauh untuk saham di INKP seperti ini. Karena kenapa gue menyampaikan hal tersebut guys? Gue melihat di Twitter ya guys ya, ada orang yang membicarakan SMDR. Terus terang gue nggak masuk sama sekali ke SMDR, dan dia mengatakan bahwa gue sulit nih menebak supportnya, gue sulit menebak dasar jurangnya di mana, gue sulit
melihat bottomnya di mana SMDR guys ya. Kalau secara valuasi dia valuasi dari pernya murah, tapi banyak orang yang sudah males masuk ke SMDR, kecewa dengan dividennya kemarin. Jadi dalam tanda kutip, udahlah gue malas berurusan dengan SMDR lah, mendingan cari saham yang lain saja. Karena ekspektasi investor itu tinggi, ternyata tidak diimbangi dengan keputusan dividen yang dilakukan di tahun 2022 kemarin. Hasilnya sahamnya udah susah naik sekarang. Dan dia naiknya, laba bersihnya karena ada, ya kemarin ada kelangkaan kontainer ya, dan Baltic Dry Index-nya pun tinggi, sehingga ya labanya juga naik tinggi. Tapi coba lu perhatikan di beberapa tahun terakhir, labanya SMDR itu kecil terus, dan dia minus kan di tahun 2019 juga kalau gua nggak salah banyak minus, di tahun 2020 banyak minus. Balik lagi ke INKP. Berbeda, INKP ini low risk, sangat low risk dibanding dengan SMDR, walaupun beda sektor ya. Tapi gue kasih gambaran aja, walaupun berbeda sektor, gue kasih gambaran bahwa ya saham seperti SMDR ini walaupun valuasi secara per murah, tapi dia risknya sangat besar. Sedangkan INKP sama-sama dividennya kecil, tapi risknya sangat kecil. Dan gue katakan bahwa nggak masalah kalau misalkan lu beli INKP di harga sekarang, udah sangat murah sekali. Dan yang tadi gue katakan, lo harus siap juga bahwa di tahun 2023 sepertinya INKP juga membagikan dividen kecil, karena itu dia harus melunasi hutang-hutang yang akan jatuh tempo. Jadi bagaimana kesimpulannya? INKP menurut gue di PBV 0,4 itu sangat layak untuk dibeli kalau lo belum punya barangnya. Tapi ingat, keputusan investasi ada di tangan masing-masing guys ya. Ini bukan ajakan jual beli, itu hanya rekomendasi dan ya penilaian pribadi gue aja sih. Nggak salah juga kan, karena dia bagi dividen walaupun potensi dividen yieldnya adalah di bawah 1% sebenarnya, 0, sekian persen kalau dia membagikan 50 per lembar, sedangkan harga sahamnya sekarang 7 ribuan. Tapi itu kata kuncinya, low risk. Ya sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.